Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dan halo adik-adik semuanya, apa kabar di pagi hari ini? Tidak terasa di hari terakhir yaitu di hari ke-34 dalam belajar di rumah bersama Denai TV. Untuk segmen yang ke-6 selama 30 menit ke depan kita akan belajar untuk kelas 6 dengan tema 2-nya adalah persatuan dalam perbedaan dan subtema 3-nya adalah bersatu kita teguh dalam pembelajaran keempat. Guru yang akan mengajarkan adalah Ibu Siti Aisyah dari SD Negeri 21 Payakumbuh. Langsung saja kita mulai dan kita persilahkan Ibu Siti untuk memberikan materi pelajaran di pagi ini. Kepada Ibu Siti disilahkan. Makasih Bu Nova. Sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda semua, pada kesempatan ini Ananda akan belajar bersama ibu selama lebih kurang 30 menit ke depan. Semangat ya Ananda semua. Walaupun belajar kita di rumah saja dengan siaran TV Denai. TV Denai adalah TV-nya orang awak. Denai TV rancak bana. Baiklah anak-anak ibu semuanya, perkenalkan nama Ibu Siti Aisyah. Ibu mengajar di SD 21 Payakumbuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan ini kita masih belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, dan pembelajaran keempat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, anak-anak nanti harus dapat menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan. Nanti anak-anak dapat menulisnya dengan menggunakan aspek atau kata tanya yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, anak-anak nanti dapat menyebutkan contoh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, anak-anak nanti dapat menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita masuk sekarang kepada materi pembelajaran. Kalau kita perhatikan anak-anak ibu semuanya, jauh sebelum kita merdeka, bangsa Indonesia hidupnya sangat menderita sekali. Ekonomi kita terpuruk, pembangunan porak-poranda sangat menyedihkan sekali. Tetapi Ananda semua, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan kerja gigih daripada pahlawan-pahlawan bersama masyarakat Indonesia, kita dapat mencapai kemerdekaan. Dan sekarang kita sudah hidup di alam kemerdekaan. Mulai sejak kita merdeka, antara pemerintah dan masyarakat, kalau kita lihat saling bekerja sama, bahu-membahu, semuanya itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak ibu semuanya, hal ini terlaksana tentu karena adanya rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini sesuai dengan kata-kata bijak atau semboyan dari bangsa Indonesia,
yaitu bersatu kita teguh. Ananda tahu apa artinya? Iya, persatuan akan membuat suatu bangsa semakin kuat. Ibu ulangi, persatuan ini akan membuat suatu bangsa menjadi semakin kuat. Kalau kita perhatikan, persatuan dan kesatuan ini merupakan hal yang sangat penting, merupakan hal yang sangat mendasar. Bahkan boleh dikatakan bahwa persatuan dan kesatuan ini merupakan hal yang merupakan modal dasar untuk kesejahteraan suatu negara, termasuk negara kita, yakninya negara Indonesia. Nah, anak-anak ibu semuanya, sejak tadi kita sudah membicarakan mengenai persatuan dan kesatuan. Ada enggak manfaatnya persatuan dan kesatuan ini? Ya, persatuan dan kesatuan ini sangat besar sekali manfaatnya bagi kehidupan suatu bangsa. Sekarang kita coba melihatnya, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan bagi suatu bangsa. Yang pertama, bangsa Indonesia akan menjadi suatu bangsa yang kuat dan maju. Kalau kita lihat sebelum merdeka, bangsa kita terpecah belah. Nah, kita tidak akan bisa mencapai suatu kemajuan. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, negara Indonesia sudah merdeka, maka terlihat bagi kita bangsa kita semakin kuat dan semakin maju kalau kita banding dengan yang dulu. Yang kedua, pembangunan nasional berjalan dengan lancar dan aman serta cepat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang berikutnya, bangsa Indonesia akan terhindar dari perselisihan yang berakar pada perbedaan suku, budaya, serta agama. Nah, anak-anak ibu semuanya, kalau kita lihat melalui acara TV-TV nasional, ada terjadi persengketaan sesama suku yang terdapat di negara Indonesia. Tetapi berkat adanya kerjasama, berkat adanya persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia, hal ini dapat diatasi dengan segera. Kemudian yang terakhir, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, agar lebih jelasnya tentang persatuan dan kesatuan ini, coba sekarang Ananda lihat dalam sebuah bacaan yang terdapat pada buku anak-anak ibu tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 seperti pelajaran kita sekarang ini, halaman 122 sampai halaman 123. Tetapi anak-anak ibu harus ingat, saat membaca buku tadi, tolong Ananda tandai kata-kata dan kalimat-kalimat yang sulit yang mana nanti akan kita perlukan untuk menjawab pertanyaan atau mengisi pelajaran kita selanjutnya. Silakan anak-anak ibu buka buku halaman 122 sampai halaman 123. Selesai anak-anak ibu semuanya membaca? Nah, sekarang coba Ananda perhatikan ke layar ibu. Di sini, nah nampak semuanya? Ini sebelumnya juga sudah kita pelajari. Apa namanya ini Ananda semuanya? Ya, ini namanya peta pikiran. Peta pikiran ini nanti kita isi berdasarkan bacaan yang sudah Ananda baca tadi. Kita mengisinya dengan aspek atau kata tanya yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Ingat, kalimat katanya yang kita buat nanti harus di belakangnya Ananda kasih atau Ananda bubuhi dengan tanda tanya. Yang pertama, itu ada kata tanya apa? Ayo anak-anak ibu semuanya, apa kalimat tanya yang bisa kita pakai? Ya, apa yang menjadi modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera? Yang kedua, mengapa? Apa kata tanya yang bisa kita gunakan? Iya Ananda, pintar.
mengapa suasana yang aman sangat mendukung pelaksanaan pembangunan? Yang ketiga, siapa? Kita bisa menggunakan kata tanya, siapa yang harus menjaga keutuhan NKRI? Terus yang berikutnya kita gunakan kata tanya bagaimana. Nah, di sini kita bisa menggunakan kalimat tanya, bagaimana usaha kita untuk menjaga keutuhan NKRI? Terus kapan? Nah, kata tanya yang bisa kita gunakan yaitu kapan kita harus membiasakan hidup bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya kita gunakan kata tanya di mana. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan kalimat tanya di mana kita harus menerapkan prinsip persatuan dalam perbedaan. Inilah isi dari peta pikiran kita hari ini sesuai dengan kalimat tanya atau kata-kata sulit yang terdapat di dalam bacaan tadi. Anak-anak ibu semuanya, tadi kita sudah membaca dan kita sudah menuliskan kalimat-kalimat penting. Hal ini juga bisa kita masukkan ke dalam sebuah buku yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ayo anak-anak ibu, apa nama bukunya? Ya, buku mini. Nah, hari ini ibu ada membawa contoh buku mini tersebut. Silahkan anak-anak perhatikan cara pengisiannya. Baik anak-anak ibu semuanya, ini contoh buku mini yang ibu bawa. Tetapi ingat anak-anak ibu semuanya, dalam mengisi buku ini tidak boleh sesuka hati kita. Ada aturan-aturan atau hal-hal penting yang harus kita patuhi untuk mengisinya. Ini dia anak-anak ibu, hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menulis buku mini. Yang pertama, memastikan judul sesuai dengan tema. Tema pembelajaran kita hari ini adalah persatuan dalam perbedaan. Yang kedua, menulis dan menggunakan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Hal ini tentu sesuai juga dengan tema. Apa judulnya anak-anak ibu semuanya? Nah, judul wacana kita atau bacaan kita tadi adalah pentingnya persatuan dan kesatuan. Terus yang ketiga, menuliskan dan menggambarkan contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan. Hal ini juga harus sesuai dengan tema kita. Nah, di sini ibu ada menyediakan gambar-gambarnya. Yang pertama, masyarakat bersama pemerintah membangun jalan raya. Contoh yang berikutnya, kegiatan bersama bergotong royong membangun sekolah. Yang berikutnya, bersatunya masyarakat dengan pemerintah untuk membangun bandar irigasi. Nah, anak-anak ibu semuanya, apakah bisa kita membangun bandar ini sendiri? Ya, tentu saja tidak. Kita membangunnya harus bersama atau bersatu. Yang berikut, ini adalah masyarakat bersama pemerintah membangun tempat-tempat ibadah. Contohnya yang dibangun sekarang adalah tempat ibadah orang beragama Islam, yaitunya masjid. Yang berikut, anak-anak ibu semuanya, yang keempat, seluruh gambar harus disesuaikan dengan tema. Nah, gambarnya ini kita lihat manfaat dari temanya tadi, manfaat dari persatuan dan kesatuannya ini. Yang pertama, contoh manfaatnya adalah ini berlangsung di sekolah kita. Ya, anak-anak ibu semuanya, setelah kita merdeka, kita bebas melakukan pendidikan. Anak-anak bisa mengeluarkan pikirannya, bisa mengeluarkan pendapatnya dengan belajar di sekolah. Hal ini terus dipupuk oleh guru-guru di sekolah. Terus yang berikut, manfaat dari persatuan dalam memperingati hari besar nasional.
kalau kita perhatikan ini adalah gambar anak-anak yang sedang merayakan Hari Sumpah Pemuda. Nah, di sini terlihat anak-anak berpakaian dari Sabang sampai Merauke. Ini bersatu anak-anak Ibu, ada dari Sumatera Barat, ada dari Pulau Jawa, ada dari pulau bahkan yang terjauh dari Papua. Nah, anak-anak Ibu, inilah cara mengisi sebuah buku mini. Nah, anak-anak Ibu, kalau ingin menyelesaikan mengisi buku mini di rumah, nanti anak-anak Ibu harus sesuaikan dengan hal-hal penting yang harus diperhatikan. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, inilah materi pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, yang pertama, makna bersatu kita teguh adalah bahwa persatuan itu akan membuat suatu bangsa semakin maju. Yang kedua, dalam menulis kita harus menggunakan kosakata baku yang sesuai dengan KBBI. Apa itu anak-anak Ibu KBBI? Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di samping itu kita juga harus memperhatikan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai penulisannya dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, menulis hal penting dalam sebuah wacana dapat dibantu dengan menggunakan aspek atau kata tanya yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Yang berikut, manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman dan cepat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang berikutnya, bangsa Indonesia akan terhindar dari perselisihan yang mana berakar dari perbedaan suku, budaya, atau agama. Terus, persaudaraan antar warga negara akan terjalin semakin erat. Nah, anak-anak Ibu, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu semuanya, Ibu sekarang ingin melihat sampai di mana Ananda dapat memahami materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu, Ananda nanti kerjakan latihan di rumah. Setelah selesai latihan itu nanti bisa Ananda kirim lewat WA, terus Ananda kirim ke guru kelasnya masing-masing. Yang pertama, jawablah soal-soal di bawah ini. Tulislah arti peribahasa. Anak-anak Ibu semuanya, ini Ibu ada salah ketik. Di sini bukan peribahasa, tetapi semboyan. Sekali lagi anak-anak Ibu, peribahasa Ananda ganti nanti dengan semboyan. Jadi, tulislah arti semboyan, bersatu kita teguh. Yang kedua, tulislah 5 manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, nanti Ananda baca bacaan ini, terus setelah Ananda baca, Ananda isi peta materi ini dengan menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. Tentu saja Ananda mengisinya dengan kalimat tanya. Yang terakhir, Ananda nanti carilah sebuah wacana tentang persatuan dan kesatuan, terus nanti Ananda isi ke dalam buku mini. Ingat ya, dalam mengisi buku mini harus sesuai dengan hal-hal yang penting tadi. Ananda semua, demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu semuanya, pandemi COVID-19 pada saat ini belum berakhir. Maka dari itu, ada pesan-pesan Ibu untuk Ananda.
Yang pertama, Ananda harus tetap semangat belajar. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Kami pun guru-guru kamu sudah sangat rindu semuanya. Yang kedua, rajinlah sholat dan jangan lupa berdoa. Yang terakhir, tetap kita patuhi protokol yang sedang berlangsung sekarang ini, yaitu dengan rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan selalu gunakan masker saat keluar rumah. Anak-anak ibu semuanya, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua materi yang sudah ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi paparan materi terakhir yang disampaikan oleh Ibu Siti. Semoga adik-adik semuanya bisa mengulang pelajaran kembali di rumah bersama ayah dan bunda. Dan begitu juga kita berdoa bersama-sama adik-adik yang ada di rumah, dan begitu juga tingkatkan imun serta iman untuk bisa cepat berlalu corona, sehingga rasa kerinduan adik-adik kepada guru tercinta bisa disalurkan langsung lewat tatap wajah atau tatap muka. Dan banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.